Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iga Zanuar Habianti dengan NIM 0401217743 dari Program Studi Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan kelas 1B. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya dalam mata kuliah Perencanaan Wilayah Pedesaan dengan dosen pengampu Bapak Hamyana SST MSI mengenai penetapan prioritas program. Adapun pokok pembahasannya yaitu yang pertama, indikator keberhasilan, yang kedua, analisis SWOT, yang ketiga, analisis kuantitatif strategic planning matrix atau KSPM, yang keempat, analisis cluster, dan yang kelima, pembahasan latihan soal. Baik, yang pertama yaitu indikator keberhasilan. Nah, indikator keberhasilannya yaitu peserta mampu menetapkan prioritas program jangka menengah dalam rangka prioritisasi keterpaduan pembangunan infrastruktur untuk pengembangan wilayah. Pokok pembahasan yang kedua yaitu analisis SWOT. Nah, dalam konferensi yang dilaksanakan di Yunani pada tahun 2011 dan selanjutnya dituangkan dalam sebuah buku Integrated Infrastructure Planning 7 South East Europe Energy Dialog Thessaloniki 2-3 Juni 2011 disepakati bahwa dasar-dasar pertimbangan perencanaan pembangunan infrastruktur adalah banyaknya jumlah komponen dalam perencanaan dan desain infrastruktur yang saling terkait, saling memberi dampak dari satu infrastruktur kepada infrastruktur lainnya. Pendekatan keterpaduan diperlakukan untuk keberhasilan pemberian pelayanan dan infrastruktur. Nah, kunci utama dalam menyusun rencana terpadu adalah berbasis pada wilayah atau kawasan. Wilayah atau kawasan dimaksud merupakan lokasi di mana infrastruktur bidang PUPR akan direncanakan dan dibangun. Kunci lainnya adalah aktivitas ekonomi yang perlu dukungan infrastruktur bidang PUPR. Terdapat kriteria keterpaduan rencana terpadu pembangunan infrastruktur bidang PUPR menjadi pertimbangan yang tidak dapat diabaikan. Nah, kriteria-kriteria tersebut antara lain sebagai berikut. Yang pertama, fungsi. Fungsi merupakan gambaran di lapangan ketika infrastruktur bidang PUPR berjalan sesuai dengan rencana, yaitu ketika dapat dimanfaatkan oleh pengguna. Sebagai contohnya, yaitu air minum telah mengalir hingga kepada rumah tangga pengguna atau konsumen. Jalan telah memberikan akses sehingga ke tempat tujuan dan saluran pembuangan atau drainase telah berhasil mengalirkan air sehingga tidak menggenangi kawasan permukiman. Yang kedua yaitu lokasi, adalah tempat di mana infrastruktur bidang PUPR dimaksud direncanakan akan dibangun, tepat di mana lokasi aktivitas ekonomi kawasan berada. Nah, sebagai contohnya yaitu pipa air baku air bersih dipasang mulai dari hulu, yaitu waduk atau sungai, hingga masuk ke kawasan industri kemudian pabrik-pabrik yang sangat membutuhkan air bersih. Yang ketiga yaitu besaran atau volume pekerjaan. Besaran atau volume pekerjaan perlu dibangun sesuai dengan rencana agar infrastruktur di bidang PUPR tersebut dapat berfungsi dalam memberikan pelayanan. Nah, perhitungan rinci besaran infrastruktur bidang PUPR dilakukan pada tahap perencanaan yang tentu saja melalui koordinasi dengan pelaku kepentingan pada aktivitas ekonomi dimaksud sehingga seluruh kebutuhannya dipenuhi tepat pada waktunya. Nah, besaran dimaksud adalah luas, panjang atau lebar, kapasitas, unit atau jumlah satuan agar tidak ada investasi yang berlebihan atau kekurangan besaran sehingga infrastruktur bidang PUPR dimaksud tidak berfungsi dengan baik. Kemudian yang selanjutnya yaitu waktu. Pembangunan infrastruktur bidang PUPR harus dilakukan sesuai dengan waktu yang direncanakan agar tidak terjadi keterlambatan pengembangan wilayah atau kawasan atau investor tidak dapat berproduksi setelah menanamkan investasinya atau bahkan produk yang tidak dapat disalurkan sampai ke konsumen. Yang kelima yaitu besaran dana atau anggaran. Nah, besaran dana atau anggaran adalah hasil perkalian antara besaran atau volume pekerjaan dengan unit cost yang berlaku di lokasi di mana infrastruktur bidang PUPR akan dibangun. Agar prinsip keterpaduan dapat dipenuhi, maka anggaran perlu committed atau diamankan agar rencana pengembangan wilayah dapat diwujudkan. Nah, pokok pembahasan yang ketiga yaitu mengenai analisis kuantitatif strategic planning matrix atau KSPM.
QSPM merupakan alat analisis yang digunakan untuk memutuskan strategi yang akan digunakan berdasarkan dari kemenarikan alternatif strategi yang ada. Nah, perhitungan QSPM didasarkan kepada input dari bobot matriks internal eksternal serta alternatif strategi pada tahap pencocokan. Pada kerangka perumusan strategi komprehensif, QSPM menggunakan input dari analisis tahap 1 dan hasil pencocokan dari analisis tahap 2 untuk menentukan secara objektif di antara alternatif strategi, yaitu matriks FE SWOT, matriks IFE yang membentuk tahap 1 digabung dengan matriks SWOT, matriks SPAS, matriks IE, matriks GAN strategi yang membentuk dalam tahap 2, memberikan informasi yang dibutuhkan untuk membuat QSPM tahap 3. QSPM adalah alat yang memungkinkan menyusun strategi untuk mengevaluasi alternatif strategi secara objektif, berdasarkan faktor keberhasilan kunci internal dan eksternal yang telah diidentifikasi sebelumnya. Seperti alat analisis perumusan strategi lainnya, QSPM membutuhkan penilaian intuitif yang baik. Kemudian pokok pembahasan yang keempat yaitu analisis cluster. Nah, metode cluster adalah metode pengelompokan wilayah atau objek berdasarkan karakteristik yang sama atau homogenitas dari jumlah kriteria atau multivariabel. Jenis skala data yang dapat dipergunakan adalah internal atau rasio. Ulangi, interval atau rasio. Nah, jenis skala data yang dapat dipergunakan adalah interval atau rasio. Metode ini dapat mengelompokkan sejumlah besar wilayah atau objek dan dengan data atau indikator yang jumlahnya besar. Nah, tujuan analisis cluster yaitu yang pertama mengelompokkan wilayah atau objek berdasarkan karakteristik yang sama atau homogenitas dari sejumlah kriteria atau multivariabel yang dimiliki wilayah atau objek yang bersangkutan. Yang kedua, mengetahui anggota pada masing-masing kelompok. Yang ketiga, mengetahui karakteristik pada masing-masing kelompok. Yang keempat, mengetahui jarak masing-masing kasus terhadap rata-rata atau senter kelompok. Nah, adapun jenis atau macam analisis cluster, yang pertama, Cummings cluster atau ditentukan dahulu jumlah kelompoknya. Yang kedua, hierarchical cluster atau jumlah kelompok belum ditentukan terlebih dahulu. Baik, pokok pembahasan yang kelima, yaitu pembahasan latihan soal yang telah dilampirkan di LMS oleh Bapak Hamyana. Soal yang pertama yaitu manfaat optimal apa yang akan dicapai bila perencanaan pembangunan infrastruktur bidang PUPR dilakukan secara terpadu? Jelaskan. Nah, manfaat optimal yang akan dicapai bila perencanaan pembangunan infrastruktur bidang PUPR dilakukan secara terpadu adalah untuk keberhasilan pemberian pelayanan akan infrastruktur. Hal ini dikarenakan tanpa adanya infrastruktur bidang PUPR, keberhasilan kegiatan ekonomi tidak akan dicapai. Demikian pula halnya dengan pengembangan wilayah atau kawasan di masa tidak akan stabil atau tidak akan terjadi. Nah, manfaat lainnya yaitu dapat mencegah loss opportunity atau hilangnya peluang, memperoleh mutually benefit atau manfaat yang berlipat ganda, dan terjadinya percepatan pertumbuhan kawasan sebagai akibat impacting each open order atau suatu infrastruktur akan saling memberikan berdampak yang pada akhirnya memberikan multiple benefit atau manfaat ganda. Nah, soal yang kedua yaitu jelaskan dampak yang akan terjadi jika satu infrastruktur bidang PUPR tidak dapat dibangun sesuai rencana. Nah, dampak yang akan dirasakan apabila infrastruktur bidang PUPR tidak dapat dibangun sesuai rencana yaitu kegiatan ekonomi tidak akan dicapai. Demikian pula halnya dengan pengembangan wilayah atau kawasan di masa tidak akan terjadi. Nah, jika komponen penting dalam rencana terpadu pembangunan infrastruktur bidang PUPR diabaikan, seperti fungsi, lokasi, besaran atau volume pekerjaan, waktu, dan besaran dana atau anggaran diabaikan akan menyebabkan perencanaan tidak sesuai dengan rencana. Nah, jika fungsi PUPR diabaikan, tidak akan menghasilkan output dan outcome yang lebih besar. Kemudian, pemilihan lokasi juga harus diperhatikan, yaitu lokasinya harus strategis. Kemudian besaran atau volume jika tidak sesuai rencana akan menyebabkan kebutuhan tidak dapat dipenuhi tepat pada waktunya. Lalu waktu dalam perencanaan jika tidak sesuai dengan rencana juga akan menyebabkan keterlambatan pengembangan wilayah atau kawasan atau investor tidak dapat berproduksi setelah menanam investasinya atau bahkan produk yang tidak dapat disalurkan sampai ke konsumen. Serta jika sasaran dana atau anggaran diabaikan akan dapat menyebabkan kekurangan dana sehingga rencana pengembangan wilayah tidak dapat diwujudkan. Kemudian soal yang ketiga yaitu
Dukungan infrastruktur bidang cipta karya apa saja yang dibutuhkan oleh sebuah kawasan dengan tema pariwisata. Tuliskan secara berurutan sesuai dengan ranking prioritasnya. Nah, sesuai dengan ranking prioritasnya, dukungan infrastruktur bidang cipta karya dengan tema pariwisata yaitu yang pertama, didukung dalam pemeliharaan tempat atau wilayah yang strategis. Yang kedua, memfasilitasi pembangunan fisik seperti air bersih dan sanitasi, jalan, listrik, drainase, limbah padat, dan ruang terbuka hijau. Yang ketiga, penambahan dan peningkatan kapasitas fasilitas di pusat pariwisata. Yang keempat, didukung secara kelembagaan oleh pemerintah, serta adanya partisipasi dari masyarakat setempat. Dan yang kelima, yaitu penyehatan lingkungan pemukiman di kawasan pariwisata. Baik, sekian presentasi hasil kerja saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.